Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum, khususan ila almarhumah Bapak Yusuf Rifai wa Bapak Gandon wa Ibu Suwarti wa Aldina Kusumaning Tias wa Dede Adriani wa Ibu Dita wa Bapak Suparni, ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir an sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Malang, wabil khusus Kecamatan Karangploso, asatid wa asatidah, semua jemaah yang tergabung di dalam komunitas Malang, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat hidayah inayahnya, sehingga kita masih dipertemukan Allah dalam suasana yang sangat dingin. Kanggo wong Mojokerto Pak dingin, kanggo wong mriki biasa ngoten kadosi ngoten. Bapak Ibu, tiada kata yang paling pantas kami ucapkan pada kesempatan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita pada Allah. Kita masih diberi kesempatan Allah untuk memperluas, memperdalam kajian kita tentang tasawuf, yang untuk malam hari ini kita akan masuk di dalam surat Al-An'am ayat 102 dan 103.
Di situ nanti ada pengukuhan terkait pelayan atau penjaga. Siapa sesungguhnya yang melayani kita setiap detik? Sing ngrekso kita sebagai makhluk itu siapa? Di dalam seluruh aspek apapun. Di situ nanti ada dua sudut pandang. Satu, ada sudut pandang golongan manusia yang memelihara, yang memberikan manfaat, yang bisa menjadikan sabab musabab datangnya satu musibah atau balak. Itu makhluk. Itu ada pandangan yang iman seseorang itu mengatakan makhluk, karena orientasinya dari akal. Iman yang didasari dari akal. Satu contoh, dinginnya pada malam hari ini di wilayah Karangploso dan terasa sampak kesunsum. Mesti ada golongan beriman karena cuaca. Yang cuaca itu menghantarkan lewat udara sehingga menjadi dingin. Bahasa akal mengatakan kalau tidak cuaca gak mungkin dinginnya seperti ini. Lah gitu Pak Bu nggih. Monggo. Tentang beriman itu nggak ada paksaan. Rasulullah ketika saat berdialog terhadap kaum kafir Quraisy itu tidak menemui titik terang yang akhirnya beliau menguraikan satu wahyu Allah, walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya udah, amalmu yo amalku wis dewi-dewi, imanmu yo dewi-dewi imanku. Gak usah bentrok. Sebab mohon maaf, kami menanggapi atas konten saya dari sebagian daripada ahli kitab ketika saat saya genahki memberikan petunjuk tentang Allah, nama nggak bisa diterima. Tentang yang memiliki nama Allah, hidup yang bukan sifat yang dari dasar surat Al-Isra itu nggak bisa diterima. Akhirnya menuduh kami akidah kami melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak apa-apa, suka-suka berkomentar monggo, itu haknya masing-masing. Tidak jauh dengan apa nanti yang kami sampaikan berkenaan dengan
Surat Al-An'am ayat 102 dan 103 terkait siapa sih pemelihara kita itu. Macam-macam orang berpendapat. Sah-sah saja tatkala Anda berdasarkan dalil akli, imannya akal, dinginnya sebab cuaca. Ngerti nggih? Jadi melihat cuaca, monggo, itu memang kelasnya seperti itu. Terus arepe disalahke iku piye? Mau disalahkan akidah yang seperti itu, iman yang seperti itu, bagaimana lawang mereka takarannya, kelasnya ada di situ. Yo kasih maklum, kasih maklum. Sehingga tidak bisa menerima saya katakan bahwasanya Allah itu sebuah nama, nggak bisa terima. Nggak apa-apa, suka-suka jenengan, monggo. Saya hormati iman Anda yang berorientasi dari akal, dan saya hormati karena Anda belum sampai pada yang memiliki nama Allah. Nggak apa-apa, dulu saya juga begitu, kita semuanya juga begitu. Akhirnya akibat daripada iman kita itu belum murni tentang pengesaan terhadap Allah, barometernya itu sederhana. Waktu Anda sholat, kemanakah larinya hatimu? Nggak bisa Anda itu dikatakan bertemu Allah, nggak bisa. Nggak bisa kita itu ruhaniyah itu teringat pada Allah, nggak bisa. Justru kita akan dibawa oleh nafsu dalam diri kita untuk mengingat selain Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Jelas. Sesungguhnya nafsu itu akan masuk di dalam dadamu itu, mengajak ruhaniyahmu untuk selalu melalaikan Allah. Yang ku maksud melalaikan, tidak ada satu kesadaran hati kita sesungguhnya yang melayani kita, yang menjaga dan atau sing reksa kita itu Allah, nggak bisa. Inilah Bapak Ibu apa yang didawuhkan Syekh Ibnu Athaillah itu, yahjubuhum bi'ilmihim. Justru keilmuan kita, kealiman kita di dalam ilmu dohir, nafsu itu akan tambah lemu Pak, tambah gemuk, tambah kuat, tambah berotot. Dengan begitu ilmu itu nanti akan menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya kita merasa sok alim, sok pinter daripada orang lain. Jadinya begitu. Kalau kita sudah terjebak di situ, kita tidak terasa. Bagaimana ketika saat apa alasan ketika iblis disuruh
sujud hablum minan nas terhadap Adam, jawabannya gimana? Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lebih bagus mana ya Allah antara saya dengan Adam? Lawong saya kau ciptakan dari api, sementara Adam itu dari tanah liat. Udah, ganjelan itu ada di sini, ilatnya itu ada di sini, penyakit kita itu ada di sini. Karena kita termasuk golongan orang alim secara zahiriyah ilmu, akhirnya tidak menjadikan baiknya hati pada Allah. Justru kita merasa alim, merasa lebih baik, lebih pintar daripada yang lain. Ini kalau tidak lekas kita bersihkan di dalam hati kita, bahayanya kita nanti akan terjebak di dalam satu kepentingan nafsu yang disebut sifat takabur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bahaya. Jari arek bajuan gak bahaya tahu. Ya iya, nemen bahayanya. Gak apa-apa. Kami dituduh keluar melenceng dari akidah ahli sunnah, monggo. Apa sih akidah? Akidahnya ahli sunnah bagaimana? Yang paling poin aja. La haula wala quwata illa billah. Sudah jelas illa billah itu loh, kita kok yo merasa kita yang punya daya upaya, punya kekuatan. Sudah jelas status kita sebagai makhluk. La haula wala quwata. Meiku berhubung ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq ditolak, ya gak gelem Pak. La haula ya. Sampai nek kepingin anget desekan. Status sifat asli kita sebagai makhluk adalah la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun, usaha, ikhtiar, situasi apapun gak ikut punya. Wala quwata, kita makhluk yang gak ada, gak punya alias kita semua itu adalah suwarun qaimatun. Apa itu? Patung sing jegideg niki lho. Patung sing jegideg. Apa bahasa Indonesia jegideg itu? Diam.
diam tanpa punya apa-apa, patung itu. Itulah kita. Berhubung kita manusia makhluk itu menolak ajaran dinul haq illa billah, nggak bisa Pak kita mengatakan kita itu patung, nggak bisa. Kok gak aku ikhtiar gini-gini, wah kok gak usaha ngono, kok gak aku usaha, iku namanya rohaniyah kita kerasukan i'timad. Apa i'timad itu? Ngendel-ngendel ke amali, kok gak aku. Patung kok iso ngomong aku, ya apa lah. Jadi golongan-golongan ahli ilmu hanya di dalam ilmu zahir, nggak ada Pak koneksi hati itu illa billah, nggak ada. Kalau bacanya sih memang iya, la haula wala quwata illa bil, cuman koneksi nih hati pada saat itu lo nggak ada, nggak bisa memang. Ruhaniyah disuruh untuk tembus pada illa billah, tidak bisa. Kita dulu memang seperti itu Pak. Akhirnya yahjubuhum bi'ilmihim, dengan keilmuan itu Allah tutupi mereka. Akhirnya bangsa tembus. Jelas nggih? Allah ya Karim. Jangankan kita ketika saat di luar sholat, di dalam sholat pun tidak bisa mengaplikasikan, merealisasikan sistem la haula wala quwata illa billah, nggak bisa. Pengakuan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, soyo suwe, soyo lemung. Ya itu nafsu, sebetulnya ya itu nafsu. Aku makhluk, iki lo nafsu sebetulnya. Nggak bisa teng mriku hati kita koneksi terhadap illa billah, tidak bisa. Selalu aja hati kita merampas haknya Allah, selalu merampas. Kalau di dalam sholat itu sudah perampasan sifat aslinya Allah, yaitu tentang haul, kuat, maka di luar sholat luweh nemen. Pertanyaannya, mengapa kita rohaniyah kita, hati kita seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kita menolak ajaran yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq. Titik isiku. Lesson yang sudah menerima terus mengamalkan belum maksimal aja, kadang-kadang kadang-kadang mumbul aku nih makhluk, kadang-kadang akunya Allah juga datang, diimbang. Imbang. Cara wong ngelangi kedelep ngoten niku tidak mati, mendelep berkutuk mumbul maneh, mumbul lagi, ambil air, angin, oksigen, kedelep akeh, megap diangkat Allah maneh. Lah yang kita lepas dari dinul haq, mendelep selap gak jumbul
Njumur. Akhirnya tong tong tong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti kemarin di Malang itu ya. Di mana itu? Di Puncuk, Puncuk pun ini. Pucung ya. Itu kedelep berapa hari gak ketemu itu loh Pak. Hal ini sudah disindir Allah di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Jelas, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari lagi ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, apabila disampaikan atau tidak disampaikan ajaran tersebut tetap la yu'minu, tidak percaya. Diulangi ilmu bagaimana caranya berenang, nggak mau. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Inilah hati yang mati Pak Bu. Hati yang mati. Sehingga ketika saat ilmu dinul haq itu disampaikan, jawabannya kejeron. Tahu kejeron nggih? Ilmu ini kejeron. Bodoh. Diajari ilmu tentang berenang nggak mau, kita masuk pada sungai yang 2 meter punjul, kejeron. Ya kedelep bongkok, nggih, mati. Jadi apa objek secara takdir dhahiriyah itu sebetulnya ayat. Takdir secara tercipta ini Pak ya, itu sebetulnya sebagai bukti. Itu bukti sebetulnya, itu ayat. Cuman mereka, contoh itu tadi loh, apa orang yang tingginya itu 180 kemudian ditaruh di sungai 2 meter, itu kok megap-megap, akhirnya mati. Itu sebetulnya itu ayat. Tapi bagi jenengan yang bisa berenang, jangankan 2 meter, 15 meter pun jeruni gak pengaruh, tidak menjadikan Anda tenggelam. Ya sebetulnya ini bukti ayat Allah ini. Tapi bagi mereka ahli ilmu secara zahir tidak mau terima Pak. Ayat itu ya Quran itu. Lah ngaten nggih. Oke. Nek pancen kaya ngono, pahamono Al-Baqarah tadi. 2 ayat tadi. Itulah hati yang mati, yang tertutup, yang dikunci oleh Allah.